masa. Apa isi sumpah Allah Ta'ala itu? Allah kalau sudah bersumpah pasti sesuatu yang besar. Allah tidak mungkin bersumpah dalam hal yang kecil. Masalah besar yang dihadapi manusia adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti dalam kerugian, pasti. Wah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, luar biasa ini. Sebuah pernyataan dari Allah Ta'ala sebagai pencipta kita. Ini bukan pernyataan pengamat ya, bukan juga pernyataan ahli tafsir, bukan. Tapi ini Allah Ta'ala yang bersumpah atas nama waktu yang ia ciptakan sendiri. Isi sumpahnya menjelaskan bahwa semua manusia atau manusia itu pasti dalam keadaan merugi. Berarti ini tidak ada yang bisa kita ragukan. Ini sebuah kepastian. Pastinya sama juga dengan kita. Laqad khalaqnal insan. Saya telah ciptakan manusia, pasti, ya. Khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan langit dan bumi, pasti. Jadi kerugian yang akan ditimpa atau yang akan dihadapi manusia pasti, sama pastinya dengan kita melihat bumi, sama pastinya kita melihat diri kita sendiri, dan sama pastinya ketika kita melihat matahari dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala memulai surat ini dengan sumpah agar kita memperhatikan waktu secara maksimal, atau apa yang disebut zaman sekarang manajemen waktu. Manajemen waktu. Kita harus bisa memanage waktu dengan baik dan maksimal. Kalau tidak, kita pasti merugi. Oleh karena itu surat ini disebut sebagai surat landasan pemikiran manajemen waktu. Kita tidak akan bisa menemukan struktur atau cara atau sistem atau metodologi melebihi dari surat ini. Kita belajar kemana saja di dunia ini tentang manajemen waktu, tidak akan bisa sampai kepada seperti surat Al-Asr ini. Ini tentu sesuatu hal yang masuk akal. Kenapa? Karena yang merumuskannya adalah pencipta kita sendiri, Allah Ta'ala. Karena Allah lebih tahu tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi setelah Dia ciptakan. Allah ciptakan kita terdiri dari fisik, ya kan? Terdiri dari akal, pikiran, terdiri dari hati, ya, jantung kita, terdiri dari perasaan, terdiri dari rohani, ruhiyah kita. Tentu Allah lebih tahu. Kalau struktur penciptaannya begini, mereka akan menghadapi persoalan ini, pasti, ya kan? Persoalan besar yang dihadapi manusia adalah masalah waktu ini. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari waktu. Kalau dari tempat bisa lepas, ya kan? Katakanlah di masjid beda tempat di jalan, ya kan? Di pasar, di rumah. Artinya tempat masih macam-macam, masih ragam, tempat masih ada. Kita nggak bisa baca Quran di rumah, di masjid masih bisa. Kita nggak bisa baca Quran di masjid, di perjalanan, dalam mobil, dalam kereta api, dalam kendaraan kita masih bisa. Tapi kalau waktu itu yang melingkupi kehidupan kita, di mana saja kita hanya satu kata, waktu. Nah, oleh karena itu Allah bersumpah atas nama waktu ini, wahai manusia, demi masa yang saya ciptakan, kalian berhati-hatilah dengan waktu itu. Waktu itu hanya dua kemungkinan, satu dari dua kemungkinan, ya kan? Kemungkinan pertama, kalian tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga kalian merugi, atau salah memanfaatkan waktu. Kayak orang-orang materialistik, orang-orang materi hidupnya cari duit aja kan, dia bisa memanfaatkan waktu tapi salah. Tidak ada keseimbangan dalam kehidupan. Para dukun memanfaatkan waktu dengan perdukunannya, ya kan? Dia mungkin bisa dapat uang, ya, tapi salah memanfaatkan waktunya. Dan begitu juga yang lain, yang lupa, yang lalai, yang bermain-main.
yang hidup berfoya-foya dan sebagainya, ya, bisa saja dia mengklaim dia tenggelam dalam maksiat, bisa saja dia mengklaim dia bisa memanfaatkan waktu, tapi memanfaatkannya yang salah. Nah, oleh karena itu Allah ajarkan kepada kita satu, agar kita bisa memanfaatkan waktu ini maksimal, sehingga semua waktu kita bernilai positif. Semua waktu yang kita lewati memberikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada waktu yang terbuang, apalagi yang sia-sia, apalagi yang dibawa kepada maksiat. Nanti saya jelaskan tips-tipsnya bagaimana memanfaatkan waktu yang maksimal. Tolong ingatin nanti kalau saya lupa. Yang kedua, Allah mengingatkan, wahai manusia, hati-hati dalam memanfaatkan waktu. Harus manfaat waktu itu dengan hal-hal yang tepat. Jangan hanya sekedar mengisi waktu, ya kan? Harus kepada hal-hal yang menyelamatkan kita dari kerugian itu. Tentu kerugian dalam pandangan Allah Ta'ala, dalam pandangan Rasulullah SAW. Kita lihat orang yang mabok-mabok dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, menurut mereka dia memanfaatkan waktu kan. Tapi menurut Allah Ta'ala ini orang yang memanfaatkan waktu dengan kerugian. Orang yang bermain-main, tidak sholat, tidak beramal soleh, bagi dia mungkin dia bisa memanfaatkan waktu, tapi manfaatnya nggak benar. Jadi dua kunci ini, manfaatkan waktu dengan maksimal, kemudian gunakan waktu yang maksimal itu pada hal-hal yang kebaikan yang Allah jelaskan, istilahnya amilus shalihat, amal soleh. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, waktu ini alhamdulillah ya, Allah buat waktu kita itu hanya terdiri dari dua kategori, siang dan malam. Ya, kalau Allah buat 1000 kategori mungkin pusing kita. Ya. Kalau Allah buat banyak kategori waktu itu, kita akan pusing. Salah satu contoh dalam Al-Quran Allah katakan, katakan hai Muhammad, bagaimana kira-kira pendapat kalian, ya, bagaimana kira-kira pendapat kalian jika Allah jadikan waktu itu, ya, jika Allah jadikan waktu itu siang sepanjang masa sampai hari kiamat. Ya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati, ya, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan ya Muhammad, ini surah Al-Qasas ayat 71. Surah Al-Qasas ayat 71, surat 28. Katakan hai Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika Allah jadikan malam sepanjang masa sampai hari kiamat? Ya kan? Artinya kalau jadikan malam, kita punya kategori bermiliar-miliar waktu kan? Waktu ini, waktu itu, waktu ini. Jadi komputer kita mungkin nggak muat tuh membuat jadwal aktivitas kita. Karena kita nggak tahu umur kita berapa kan? Kalau umur orang 60 tahun, tentu dia akan menata waktu selama 60 tahun. Karena malam semuanya. Kapan tidur, kapan makan, kapan tidur lagi, kapan makan lagi, kapan tidur lagi, kapan makan lagi, kapan bekerja, kapan istirahat, kapan malam semuanya. Kita akan buat kategori-kategori yang rumit. Ya. Lalu Allah katakan, man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Adakah Tuhan lain yang mampu selain Allah yang mendatangkan cahaya? Itu matahari. Itu satu. Artinya apa? Kehidupan kita akan complicated dan akan high cost. Costnya akan besar sekali. Listrik kita sepanjang masa. Sekarang yang listrik harus 12 jam, 10 jam aja udah mati. Mengap tuh PLN ya, ya kan? Apalagi kalau sepanjang masa. Mau dari apa bahan bakarnya gitu loh. Itu juga nggak bisa kita jawab. Kita akan susah hidup. Ya, susah. Kapan nyusuin anak, kapan mandiin anak, kapan nyuruh dia sekolah, kapan susah itu, kapan nyuruh dia tidur, kapan? Susah. Karena sepanjang masa itu adalah malam. Nah, kemudian Allah teruskan ayat 72-nya,
Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Katakan hai Muhammad, bagaimana pendapat kalian hai manusia jika Allah jadikan siang sepanjang masa sampai hari kiamat? Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam agar kalian bisa istirahat? Di malam itu afala tubsirun, apa kalian tidak bisa melihat? Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dibuat malam sepanjang masa problem, dibuat siang sepanjang masa problem, lebih problem lagi di siang. Kapan tidurnya, kapan istirahatnya, jam berapa bekerjanya, jam berapa masaknya, jam berapa merawat anak, jam berapa sekolah, akan sulit problem. Kita akan punya jutaan hitungan waktu, ya kan? Jutaan waktu. Kita susah menentukan istirahat. Ternyata malam ini adalah Allah ciptakan untuk kita istirahat. Makanya secara teori sudah ditemukan sekarang, secara teori ilmiah, tidur malam itu tidak bisa digantikan dengan tidur kapanpun siang, tidak bisa. Jadi gini, saya baca hasil penelitian kesehatan di Amerika. Tubuh kita ini punya 3 komponen utama. Pertama komponen atas, itu terdiri dari otak, ya kan, mata, telinga, ya kan. Yang inti paling utama otak. Bagian tengah itu ada jantung, ada paru-paru. Bagian bawah ada perut. Nah, subhanallah, ditemukan bahwa otak ini, bagian atas ini, dia tidak bisa istirahat kecuali hanya dengan tidur. Ya, tidak bisa istirahat kecuali hanya dengan tidur. Dan dia harus tidur setiap kalian bisa istirahat, mendapatkan sakinah, ketenangan. Siang untuk litabtaghu min fadlihi, untuk mencari karunia Allah Ta'ala. Jangan dibolak-balik ya. Siang tidur, malam baru kerja cari duit. Itu terbolak-balik tuh hidup tuh. Ya, terbolak-balik tuh. Nanti kita sakit cepat itu. Ketenangan gak dapat, fisik kita rusak, otak kita cepat rusak. Makanya gak bisa mikir kan. Umur 40 udah gak bisa mikir. Udah lupa semua apa yang udah mulai pikun umur 40. Ini karena kita melanggar sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi makan makanan, ditambah lagi dengan makan makanan yang berkimiawi, tidak kembali kepada makan yang natural, yang asli, yang bersih dari pengaruh kimia. Itu juga akan membuat tambah rontok. Ditambah lagi merokok pula lagi. Nah, rontok sudah tuh, lahir batin rontok itu. Kalau ada suami masih merokok, jangan dekat-dekat bu. Kalau ada bapak-bapak yang merokok, taubatlah dan berhentilah, ya kan? Karena merokok itu merusak lahir batin. Nanti akan saya buat judul ceramah khusus nanti tentang merokok. Jadi masya Allah, kategori waktu Allah buat cuma siang, dan disitulah segala-galanya kita. Kalau kita mau sukses, manfaatkan siang dan malam itu dengan tepat, ya kan? Dengan tepat. Nah, maka Allah katakan wal asr, demi masa waktu Allah ciptakan, demi siang dan malam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Lihat, demi malam apabila dia tertutup mulai gelap, demi siang apabila dia mau cerah, memancarkan cahaya. Subhanallah, hidup kita ini enggak lepas dari siang dan malam, luar biasa. Apalagi kita yang tinggal di Khatulistiwa, luar biasa. Malam nyaris hampir sama dengan siang. Sederhana udah pembagian waktu kita. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal dan tepat sasaran, ya kan? Allah jawab, illal ladzina amanu, satu, kecuali orang-orang yang bisa beriman. Artinya apa? Kerjanya setiap hari memperbaiki keimanan. Apakah teorinya maupun konsekuensi keimanan. Jadi kita harus selalu memperbaiki keimanan. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada kitab, iman kita pada malaikat, iman kita pada hari kiamat atau hari akhir, iman kita pada qada baik dan
buruk. Perbaiki selalu teorinya. Kalau tidak rugi kita, pasti merugi. La fi khusrin. Karena dasar hidup dan amal soleh seorang mukmin diterima Allah adalah iman itu. Kita boleh aja berbuat baik, Bu. Ini pencipta listrik ini luar biasa pahalanya sebenarnya kalau dia mukmin. Tapi karena dia tidak iman, enggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kita boleh saja donasi ke 100 juta orang tiap hari kasih makan, ya kan? Tapi kalau tidak dasari iman, tidak diterima Allah Ta'ala. Atau imannya rusak. Katakanlah imannya bercampur dengan syirik dan khurafat, enggak Allah terima itu. Maka iman yang dimaksud ini iman yang didasari tauhid, mengesahkan Allah baik dalam perbuatannya, itu namanya tauhid rububiyah namanya. Allah menciptakan langit, bumi kita, dan kita yakin hanya Allah yang menciptakan. Itu namanya tauhid rububiyah namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin namanya. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalun. Yang menciptakan kamu, menciptakan manusia-manusia sebelum kamu. Ya kan? Kemudian kita harus tauhidkan Allah dalam aturan hidup. Tidak boleh kita campur-campur. Di masjid kita aturan Allah, di pasar aturan setan, aturan iblis. Di masjid kita aturan Allah, di rumah aturan Allah, nanti di parlemen aturan setan, aturan iblis. Gak bisa. Itu belum bertauhid kita namanya. Ini tauhid namanya tauhid al-ubudiyah, atau disebutnya tauhid al-uluhiyah. La ilaha illallah, la hukma la hakima illallah. Hakimiyatu lillah, inil hukmu illa lillah. Di masjid kita salat mentauhidkan Allah, di pasar berdagang kita pakai hukum setan. Kita menipu, mengurangi takaran dan timbangan. Kita sogok menyogok, sistem ekonomi kita ribawi, sistem riba. Nah ini kita belum bersih tauhid, harus bersihkan itu. Ya, harus dibersihkan tauhid kita itu. Sehingga amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak percuma aja kita sholat, puasa, zakat, sedekah dan sebagainya. Allah tidak akan terima kecuali orang yang bersih keimanannya dari khurafat, syirik dan beberapa pemikiran-pemikiran dan pemahaman yang menyimpang lainnya. Kemudian disebut dengan mentauhidkan Allah dalam nama-namanya. Karena nama Allah Ta'ala itu sudah Allah buat, Allah kabarkan kepada kita melalui Al-Quran, melalui lisan Rasulullah SAW. Kita yakini nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Dalam sebuah hadis katakan inna lillahi tis'una asman. Allah punya 99 nama. Kita yakini, kita hafal, kita hayati. Ya, kita hayati nama-nama Allah Ta'ala itu. Katakanlah Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Nggak boleh kita yakini dukun bisa menentukan rezeki kita, nggak boleh. Atau direktur kita menentukan rezeki kita, nggak boleh. Hatta orang tua kita sendiri tidak menentukan rezeki kita. Kita lahir dengan rezeki kita sendiri, yang Allah telah tentukan. Maka Allah dulu larang membunuh anak karena takut miskin. La taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan beri rezeki mereka dan kamu sendiri, kata Allah Ta'ala. Jadi rezeki kita dan ayah kita terpisah ya. Lihat aja sekarang buktinya. Rezeki kita kadang-kadang lebih banyak dari rezeki orang tua kita. Atau rezeki kita lebih sedikit dari rezeki orang tua kita kan. Coba lihat fenomena kehidupan kita. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, inilah waktu. Ya, harus kita gunakan secara maksimal dan tepat guna. Yaitu pertama memperbaiki iman. Illadzina amanu. Kemudian baru wa amilus salihat. Setelah iman ini kita benahi selalu setiap saat, baik teorinya maupun hakikatnya, maupun rukun-rukunnya, maupun yang membatalkan keimanan kita pelajari. Kita jangan-jangan nggak sadar iman kita udah batal kan? Jangan-jangan kalau kita nggak sadar iman kita ada batal. Umpamanya kita dapat musibah, apakah anak sakit, nggak sembuh-sembuh. Banyak kejadian saya temukan. Tadinya berobat sama dokter, berobat, lama-lama dibisikin temannya, udah bertahun-tahun. Tuh obat tuh sama orang pintar. Orang pintar apa? Orang pintar gimana? Ternyata dukun, maksud orang pintar sekarang itu adalah dukun.
mulailah berobat di situ, ya. Pindahkan ke kambing penyakitnya. Lah apa salah kambing? Ternyata bermain jin itu semua itu, nggak ada itu, bohong. Pindahin penyakit ke kambing itu bohong itu, jin semua yang merekayasa itu, ya kan? Selawat dibaca sih, tapi dia melakukan satu perbuatan yang khurafat, yang tidak pernah dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi. Kalau kita sakitnya berobat dan berdoa, kalau Allah sembuhkan alhamdulillah, nggak sabar kita selesai kan? Ini enggak, karena pengen maksa Allah untuk disembuhkan, pergi ke dukun, mulai belok ke dukun. Nah, jatuh kita. Man ata kahinan, datang saja kita ke dukun, lan tuqbal salatuhu 40 yawman. Salat kita enggak diterima 40 hari. Datang doang nih. Kalau kita yakin, batal akidah kita sudah. Kalau kita yakin dukun yang bisa menyembuhkan, dokter yang bisa menyembuhkan, manusia yang bisa menyembuhkan, atau jin yang bisa menyembuhkan, batal. Karena yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita miskin, Allah memberikan kekayaan kepada kita. Kalau kita lemah, Allah memberikan kekuatan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya upaya. Nah, itu namanya keimanan-keimanan yang harus kita perbaiki. Baru amal soleh, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, amal soleh ini Masya Allah, semua ajaran Islam itu amal soleh. Semua ajaran Islam amal soleh. Kok bisa-bisanya kita beda-bedakan ajaran Islam? Perintah salat diamalkan, tapi perintah ekonomi nggak diamalkan. Perintah puasa diamalkan, perintah hukum pidana, hukum perdata, hukum nggak diamalkan. Gimana? Bahkan diingkari. Nah, kalau diingkari, ya sudah, batal iman kita. Kalau kita mengingkari satu hukum Allah, satu ayat Al-Quran, satu sunnah Rasulullah SAW yang sahih, batal agama kita. Iman kita batal, Islam kita batal. Makanya berhati-hati. Maka Allah urut ini, iman, baru amal soleh. Jadi semua ajaran Islam itu amal soleh. Baik melakukan perintahnya maupun meninggalkan larangannya, amal soleh. Jangan dikira karena kita menghindari larangan Allah lalu kita nggak dapat apa-apa. Dapat sama nilainya dengan orang yang melakukan perintah. Jadi yang meninggalkan larangan Allah dan Rasulullah sama nilainya dengan orang yang melakukan perintah Allah dan Rasulullah, sama. Kayak itu sistem dari Allah Ta'ala. Nah, Masya Allah, kalau kita bahas ini panjang nih, nanti akan ada judul khusus. Tapi secara umum, amal soleh itu adalah semua ajaran Islam. Mulai dari yang kecil-kecil, menyingkirkan duri dari jalan, sampah, bukan buang sampah ke jalan ya, itu malah dosa. Menyingkirkan, lihat batu, ini bahaya nih, ya kan? Lihat kulit pisang, ini bahaya nih. Sampai senyum pada saudara kita, sedekah, ya kan? Amal soleh. Sampai kita membersihkan toilet, amal soleh. Sampai kita masuk ke toilet dengan cara-cara Nabi, berdoa, amal soleh. Sampai kepada seorang menyalurkan syahwatnya suami istri, amal soleh. Subhanallah. Sahabat sampai kaget-kaget itu. Benar ya Rasulullah. Benar kata Rasulullah. Bagaimana kalau mereka lakukan yang haram, dosa enggak? Ya dosa dong. Berarti Islam itu cuma antara dua, pahala dan dosa. Ikuti ajaran Islam, kita dapat pahala. Tinggalkan ajaran Islam atau langgar ajaran Islam, kita dapat dosa. Itu amal soleh. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, nanti akan kita bahas soal salat Isya, bagaimana cara amal soleh ini bisa maksimal dengan sebuah manajemen waktu. Nah, kemudian yang ketiga adalah watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita harus selalu punya komunitas yang saling menasihati dengan hak dan dengan sabar. Artinya apa? Harus ada ta'lim, harus ada menuntut ilmu, ya kan? Nggak mungkin iman, amal soleh itu bisa berjalan baik tanpa ada ilmu. Nah, sekarang umat ini terhadap ilmu ini kayaknya zuhud banget deh. Kalau nyari duit sebelum subuh udah keluar rumah dari Bojong, dari Citayam ke Jakarta ke Menteng cari duit. Sudirman ke Sudirman, ke Rasuna Said cari duit, bahkan sampai ke kota cari duit.
Tapi kalau cari ilmu, coba lihat berapa orang kita mencari ilmu. Di sini persoalan kita. Makanya kunci yang menentukan ini adalah ilmu ini. Sampai-sampai Allah gandengkan ilmu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu. Tentu ilmu yang benar, kemudian ilmu yang diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan itu sama dengan pohon yang tidak berbuah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, nanti insyaallah setelah Isya, karena waktu sudah jam 7, ya, kita sambung dengan bagaimana cara mengatur manajemen waktu sehingga 24 jam itu bernilai ketaatan. 24 jam itu bernilai dengan positif. Nanti saya kasih tip-tipnya insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah jelaskan, sudah kita bahas tentang inti wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bagaimana Allah mengingatkan kita agar kita bisa maksimal menggunakan waktu kita dengan tepat sasaran, yaitu 3 kata kuncinya: iman, amal soleh, dan yang 3 adalah ilmu. Nah, itu kan baru globalnya. Detailnya gimana sih, atau breakdownnya gimana? Nah, para ulama kita yang orang-orang hebat itu, para sahabat, pada prinsipnya bagi waktu itu menjadi 4 bagian. Jadi siang malam itu bagi 4 bagian. Pertama, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti katakanlah salat, baca Quran, tadabbur, ya, dan sebagainya, zikir. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah, ya. Kemudian yang kedua, untuk diri kita, kepentingan diri kita, seperti untuk istirahat, seperti tidur. Ya kan? Kita tidur, kita makan, ya, kita olahraga, pokoknya semua hal yang terkait dengan diri kita secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah untuk keluarga. Nah, di sini kita hari ini, akhir-akhir ini, ya, karena lifestyle kita memang sudah berbeda, sudah jauh dari Islam, kita kedodoran nih persoalan waktu dengan keluarga. Makanya banyak problem terjadi di keluarga. Saya banyak menangani masalah-masalah keluarga yang pada intinya bermula dari waktu yang kurang cukup dengan keluarga. Apakah istri, suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan karib kerabat. Sehingga seakan-akan waktu itu nggak cukup-cukup. Ya, bisa-bisa bertahun-tahun nggak ketemu dengan karib kerabat. Itu biasa di kita. Makanya pulang kampung setahun itu jadi tren banget, ya. Karena merasa apa? Karena merasa waktu kurang. Kemudian yang keempat di sini mencari ilmu dan rezeki. Sebagian yang keempat mencari ilmu dan rezeki. Nah, kalau kita bagi satu hari semalam itu 24 jam, berarti katakanlah kapling-kaplingnya 6 jam, ya. Kalau kita mau maksimal, berarti cari ilmu dan rezeki 6 jam aja. Ngapain 20 jam cari rezeki? Kita sekarang sudah diputar-putar otak, pikiran, fisik, kita cari rezeki aja. Ilmu lupa, ya kan? Padahal ilmu itu lebih penting dari rezeki dalam bentuk fisik, ya, materi. Bukan berarti tidak penting, penting. Kalau dibanding yang lebih penting, mana ilmu yang lebih penting? Rezeki yang berbentuk fisik, kalau kita nggak gunakan di jalan Allah, yang berbentuk materi, kalau kita nggak gunakan di jalan Allah, itu akan sia-sia, terbuang. Nah, ilmu itu akan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, udah pasti. Katakanlah kita mau sholat yang benar, tentu harus ada ilmunya. Mau baca Quran yang benar, harus ada ilmunya. Mau mengerti Al-Quran, tentu ada ilmunya. Nah, tidak mungkin, ya, Islam ini tidak mungkin dibangun tanpa ilmu, itu tidak mungkin. Maka Al-Quran itu isinya ilmu. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Semua ilmu. Maka Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, itu dari tataran nilainya. Sekarang aplikasinya gimana? Ya, kalau kita bisa tampilkan di layar sebenarnya. Di buku saya sudah saya tulis bagaimana manajemen waktu harian. Alhamdulillah, siang dan malam itu Allah bagi couplingnya cuma 5. Dan setiap coupling itu dipatok oleh Allah dengan sebuah aktivitas fardu yang luar biasa, itu salat. Tersebutlah salat fardu yang 5. Jadi waktu yang terdiri dari siang dan malam itu harus kita bagi menjadi 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Maka Allah katakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat yang difardukan bagi orang mukmin itu pada waktu yang sudah Allah tentukan. Subuh ke zuhur. Kenapa jarak waktu subuh zuhur jauh? Katakanlah kita sholat subuh jam 5, sekarang kurang ya, jam 5:04 ya. Zuhur jam berapa sekarang? Jam 4 sekarang 4:04 kan? Zuhur jam 12 kurang. Katakanlah jam 4:04, jam 5:04, jam 6:04, 7:04, 8:04, 9:04, 10. Sekitar 7,5 jam. Ya? 7,5 jam. Kemudian kenapa dari zuhur ke asar tambah pendek? Kemudian dari asar ke maghrib tambah pendek lagi. Dari maghrib ke isya lebih pendek lagi, 1 jam jaraknya. Kenapa? Inilah kapasitas diri manusia yang sesungguhnya Allah ciptakan. Enggak akan bisa lebih dari ini. Kalau lebih dari itu berarti akan ada koslet, akan ada kerusakan dalam diri kita. Jadi aktivitas kita di siang hari itu harusnya ditutup dengan maghrib itu. Jadi sebelum maghrib itu udah harus sampai ke rumah. Ya, kalau 1/4 waktu kita cari rezeki kan, katakanlah kita keluar jam 8, 6 jam, 9, 10, 11, 12, 1, jam 2 kita udah nyampe ke rumah. Bahkan sekarang bisa cari duit dari rumah, apalagi sekarang. Saya nggak pernah cari duit keluar rumah, Pak. Saya di rumah aja main internet gini, hubungan ini. Coba lihat sekarang, luar biasa. Sekarang habis waktu kita di jalan, berapa kosnya, berapa capeknya kita. Di jalan kacau nggak karu-karuan. Ini kemacetan ini tidak bisa melalui pola pembangunan fisik, akan sia-sia. Mentalitas yang harus dibangun. Kalau kita nggak keluar rumah, serentak, jalan akan tenang. Ini enggak kita didorong oleh kapitalisme ini, oleh materialisme ini, setiap subuh jalan keluar rumah semuanya. Sampai perempuan-perempuan yang hamil pun harus ikut keluar rumah. Ini kan sesuatu yang sangat mengerikan, apalagi zaman kereta api belum dipisah antara laki dan perempuan kan. Coba lihat kejahatan-kejahatan seksual terjadi di angkutan umum. Ini kita sendiri yang penyimpangan-penyimpangan di kantor. Ya, apalagi wanita enggak nutup aurat, ikhtilat. Ini kita sendiri yang merusak pola hidup kita. Nah, jadi inilah patokan waktu 5. Jadi saya tulis di buku saya, bisa cari di Google di buku ya, Meraih Sukses Tanpa Batas, nama judul bukunya. Meraih Sukses Tanpa Batas. Situ saya jelaskan satu antara manajemen waktu baik untuk karyawan maupun untuk pengusaha. Ya, bagaimana ternyata subhanallah aturan salat fardu yang 5 ini kalau kita atur semikian rupa, kita akan sangat produktif dalam segala sisi kehidupan. Tidak ada sisi kehidupan yang kita abaikan. Sekarang orang kita cari duit banyak-banyak, tapi ilmu nggak ada. Saya menemukan, maaf ya, jamaah kita, umat kita nggak ngerti mandi wajib. Coba yakin. Sarjana 2, S2 dari UI, ya, S2 tidak ngerti mandi wajib. Dia kira hadas besar, hadas kecil itu buang air besar, buang air kecil. Sudah punya anak, lalu gimana kira-kira? Kalau tahun 80-an saya temu juga, ya, tapi tahun 80-an waktu saya masih kuliah, saya anggap
ilmu belum secanggih sekarang lah, ya kan? Sarana ilmu segala macam. Sekarang di internet tinggal cari kan, apa itu hadas besar, hadas kecil, tinggal cari internet, ketemu tuh. Apa susahnya Google asal pandai-pandai aja mencari referensinya. Jangan semua ada di Google ditelan. Kesesatan juga banyak di situ, lebih banyak lagi kesesatan dan maksiat. Dan jadi subhanallah ya, kita hidup kacau. Sehingga kita mengkhawatirkan, benar nggak kita sekarang sedang menuju surga Allah? Jadi khawatir kita. Jangan perasaannya doang sedang menuju jalan yang lurus kan? Inna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti yang sudah kita bahas dulu kan dalam tadabbur Al-Fatihah kan? Rekamannya masih bisa diingat ada kan? Ada rekamannya, udah ada YouTube ya. Nah, sudah di YouTube cari. Apa itu yang maksud as-siratal mustaqim? Jangan-jangan kita tuh mengikuti jalan Yahudi, jalan Nasrani. Saya lihat sekarang 90% dari pola hidup kita Yahudi Nasrani. Pola bergaul kita, cari rezeki kita, pola pesta kita, pola menikah kita, pola membangun keluarga kita, pola pendidikan kita, pola hukum kita, peraturan kita, 90% lebih itu Yahudi Nasrani. Padahal ghairil maghdubi alaihim. Nah, bagaimana cara menghindari itu dengan manajemen waktu tadi? Kita atur. Katakanlah pikiran kita itu ada di 5. Jadi tanamkan di kepala kita tuh 5 poin ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang akan menjadi frame aktivitas kita. Bukan aktivitas kita lalu salat di nomor sekian kan. Maka Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana salat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Apa salatnya bicara? Tidak. Manajemen waktu berdasarkan salat. Kenapa? Kalau kita manajemen waktu kita berdasarkan salat, tidak ada peluang lagi untuk mikir aja, nggak ada peluang lagi untuk kemungkaran itu. Apalagi waktu. Jadi waktu kemungkaran itu kan waktu terbuang kan, waktu kosong. Ya kan? Mikir aja nggak. Apalagi sampai ke tingkat tertinggi, orang-orang yang komit dengan nilai-nilai salat, dia jaga salatnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ya, menjaga salatnya subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Allah akan tanamkan dalam hatinya cinta kepada iman dan kebaikan dan amal soleh. Coba lihat, cinta kepada iman, kebaikan dan amal. Sebaliknya Allah akan tanamkan dalam hatinya benci kepada maksiat, kemungkaran, kekufuran, kemusyrikan. Selesai persoalan. Inilah kunci sebenarnya. Maka Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, oleh karena itu kita perlu buat ya jadwal atau dibuat jadwal aktivitas harian kita yang berpatokan sholat. Jadi sholat dulu yang diatur, jangan yang lain. Kalau kita enggak kan meeting dulu baru sholat kan, masih lama. Meetingnya jam 11, pasti nggak mungkin selesai kan. Apalagi sekarang zuhur jam 11:30. Sholat Jumat aja tadi saya khutbah Jumat, tahu nggak? 1 sab baru saya sholat tadi di sebuah masjid, bisa 2000 di atas, bisa 2000 di bawah jamaahnya. Itu saya naik khutbah, ya itu baru 2 sab, baru berdatang-datang karena terbiasa sholat jam 12 kan. Padahal sholat itu kan bukan jam matahari kan. Kalau udah tergelincir ya sholat zuhur kita. Makanya sekarang mundur jadi 11:30 atau jam ya 11:30 sekian, itu baru 2 sab. Bayangin, lama-lama datang baru penuh meludak sampai berdiri-diri. Nah, artinya apa? Kita manajemen waktunya gagal, keliru. Harusnya sholat ini yang jadi patokan. Oh, hari ini hari Jumat, hari ini hari zuhur, waktunya sekarang jam 12 kurang. Berarti sebelum itu saya harus sudah datang ke masjid. Tinggalkan semua pekerjaan. Kenapa? Karena kita mengatur pekerjaan itu diatur oleh sholat, bukan sholat yang diatur oleh pekerjaan. Ini kekeliruan kita. Akhirnya apa? Sholat tidak punya impact terhadap diri kita. Sholat maksiat jalan terus. Sholat kita nggak produktif. Sholat kita nggak bisa tenang. Sholat padahal Rasulullah itu menjadikan sholat itu sebagai qurratu aini. Wa ju'ilatis shalah qurratu aini. Allah jadikan sholat untukku, kata Rasulullah, ketenangan jiwa. Maka Rasulullah panjang sholatnya, nggak berhenti. Kalau kita mah cepet-cepet kan. Ada imam baca agak surat agak panjang kayak tadi itu udah batuk-batuk tuh di belakang tuh. Ya kan, karena mau ngejar pekerjaan, mau ini. Nah, ini kan suatu hal yang keliru dalam manajemen. Keliru manajemen waktu akan berimpact buruk kepada manajemen hidup. Makanya waktu bukan uang di kita. Waktu adalah kehidupan. Kita al-waktu huwal hayah. Bukan al-waktu huwal fulus, bukan. Time is money, tidak.
kita waktu adalah time is life. Artinya apa? Kita bangun kehidupan kita melalui waktu itu. Gagal manajemen waktu, kita akan gagal kehidupan. Berhasil kita manajemen waktu, kita akan berhasil dalam kehidupan ini. Tentu berhasil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, jemaah sekalian rahimakumullah, Allah bagi waktu siang dan malam, dan siang dan malam itu dibagi lagi menjadi 5 couplingnya. Itu harus kita ingat ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang-orang yang mencari kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah ditambah dengan tahajud. Jadi 6 coupling waktunya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam, enggak semua malam, sebagian 2 jam, 1 jam, sebagian gunakan untuk tahajud. Dari jam berapa? Jam 2 ke atas salat tahajud. Kita harus cepat. Ya. Bihi nafilatan lak. Ini adalah amal tambahan, bonus bagi kita. Ya. Dengan demikian Allah pasti akan angkat derajat kamu kepada derajat yang terpuji. Maqaman mahmuda itu kalau dalam doa azan disebut maka wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wata. Maqaman mahmuda kalau dalam doa azan itu adalah sebuah tingkatan surga yang super VIP ya, yang hanya bisa didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya, hanya Rasulullah SAW yang bisa. Tapi dengan tahajud Allah janjikan kita maqaman mahmudah. Paling tidak bisa lihat-lihat lah paling tidak maqaman mahmudah. Atau maqam mahmudah yang lain. Nah bayangkan kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita sekarang mengeluh kurang produktif, kurang efektif, susah cari ilmu, susah begini, susah begitu, ketahuilah ini semua musibah ini bermula dari manajemen waktu yang kurang baik, kurang maksimal dan kurang tepat guna. Ya kan? Tidak seimbang, tidak komprehensif. Ya, diri kita ini kan banyak elemen seperti saya katakan tadi kan, ada fisik, ada akal, ada rohani, ada perasaan, ada hati nur. Itu semua kan perlu gizi yang berbeda-beda. Kita lapar kan makan. Kalau perut kita lapar apa obatnya? Makan. Kalau haus, coba kalau rohani kita lapar apa obatnya? Ibadah. Nggak bisa cari duit itu obatnya. Masa untuk makan yang perut hanya segini kita habiskan waktu kita berhari-hari, berjam-jam, berbulan-bulan, nggak rasa udah tua masih cari duit juga. Coba lihat orang kita sekarang, ya kan? Lupa bahwa sisi-sisi lain ya, tidak terisi. Makanya kadang-kadang sedih juga kita. Artinya ada gembira, ada sedih juga. Orang-orang saudara-saudara kita udah pensiun baru belajar baca Quran. Telat itu Pak. Karena Quran itu kehidupan kita. Udah pensiun baru belajar sholat yang benar. Telat itu sebenarnya dari sesuatu. Karena mukallaf, kita dapat taklif beban dari Allah itu sejak kita akil baligh. Umur 15 tahun, 13 tahun kita udah akil baligh. Kalau wanita itu setelah dia mens. Anak saya kelas 6 SD udah mens. Berarti udah akil baligh. Lalu dia nggak ngerti umpamanya bagaimana manajemen waktu. Kan musibah. Tiba-tiba besar, wah ikut ini begini cari duit, begini kerja, hancur kehidupan kita hancur. Nah oleh karena itu kuncinya Allah katakan wal asr, innal insana lafi khusr. Bagaimana menghindari lafi khusr? Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw sabr. Bagi waktu kita menjadi 4 bagian, sebagian untuk Allah, sebagian untuk diri kita, sebagian untuk keluarga kita, sebagian untuk mencari ilmu dan cari rezeki. Implementasinya praktekkan waktu sholat yang 5. Saya sholat subuh jam 4, seperempat maunya di masjid, bagi laki-laki masjid berjamaah. Habis itu ngapain? Diatur tuh. Habis itu saya berzikir, habis itu saya tilawah, habis itu saya tadabbur Quran, habis itu saya baca pelajaran, yang kuliah yang belajar pokoknya kan. Habis itu saya sarapan, habis itu saya olahraga, habis itu ketemu sampai zuhur. Tergantung profesi kita lah itu. Habis zuhur ngapain lagi kita? Salat lagi kita. Saya harus makan siang, yang kalau nggak puasa, ya kan? Terus saya harus begini-gini sampai asar. Ya, habis asar ngapain lagi? Saya harus begini-gini, harus pulang ke rumah, sehingga ke rumah saya bagi laki-laki, ya, sehingga saya ketemu anak istri saya. Ya, maghrib. Habis maghrib kita di rumah ngapain? Kita ngobrol sama anak, makan sama anak istri, evaluasi keluarga kita hari ini, apa aja ketaatan yang dilakukan, apa aja maksiat yang dilakukan, apa pelajarannya.
Banyak yang bisa kita kerjakan sampai Isya. Nah, setelah Isya mungkin kita santai sedikit jam. Sekarang Isya jam 7:30. Kita selesai mungkin sekarang kan lebih jam 8 sampai 8:30 tidur sudah. Bangun jam 2 segar dah. Coba lakukan ini 3 bulan saja, 2 bulan saja. Pasti dirasakan suatu perubahan dalam diri yang luar biasa. Rasakan. Ya, diri akan terasa produktif, rezeki akan mudah, insya Allah pergaulan akan jadi bagus. Banyak ide-ide, gagasan-gagasan yang Allah berikan pada kita. Yang orang nggak kepikir, kita kepikir. Insya Allah akan dapat sesuatu yang luar biasa. Ya, tapi komitmen dengan sholat fardu. Lalu bagaimana ibu-ibu yang sedang dapat halangan haid? Silahkan aja lakukan aktivitas selain dari sholat, nggak masalah. Jangan pula, saya lagi dapat haid nih, jadi nggak bisa dong. Bisa, Allah udah atur kok. Yang nggak boleh kan cuma sholat. Masa belajar nggak boleh? Ya kan? Jadi ada misunderstanding ya antara ibu-ibu. Ini banyak misunderstanding. Dia kira dengan dia diberi Allah haid itu seakan-akan hina dirinya. Tidak, itu kemuliaan. Haid itu kemuliaan. Menandakan dia masih subur, masih ada prospek punya keturunan. Ya kan, Allah bebaskan dia sholat, kasih dispensasi. Loh, kita laki-laki pengen juga dispensasi, tapi nggak dapat, nggak ada haidnya masalahnya. Ya kan? Pengen juga sih sebulan sekali dapat dispensasi, tapi Allah nggak buat. Ini hanya spesial untuk ibu-ibu kita, adik-adik kita, anak-anak kita wanita. Ini spesial. Begitulah cara Allah diantara memuliakan kaum wanita. Jangan sampai salah paham. Lalu saya nggak bisa di masjid dong, rugi. Enggak, maka Rasulullah katakan afdal waktu perempuan itu di rumahnya. Masjid boleh kalau ada taklim, ada apa silakan aja. Sampai Rasulullah katakan jangan kamu larang wanita itu ke masjid. Gak boleh dilarang ke masjid kalau manfaatnya ada. Tapi kalau hanya ngerumpi doang, arisan pula lagi di masjid, jualan pakaian, jualan perhiasan. Ini apalagi jualan falas pula lagi kan. Ini nggak bagus ya. Nah, inilah jemaah sekalian rahimakumullah tips ya terkait dengan menghindarkan diri kita dari kerugian. Manage waktu kita dengan maksimal dan tepat guna. Kegiatannya cuma 3, iman, amal soleh, dan ilmu. Waktunya dibagi 4, 1/4 untuk Allah, 1/4 untuk diri kita, 1/4 untuk anak istri kita atau keluarga kita, 1/4 untuk cari ilmu dan cari rezeki. Implementasinya melalui frame waktu, melalui salat jadikan frame aktivitas kita. Salat dulu yang kita pikirin. Dimanapun kita, di jalan manapun, kalau udah mau masuk waktu kita cari itu masjid. Yang laki-laki kan, ini ada alasan macet. Mau nggak ada pintu tol untuk keluar apa? Ada. Kita aja karena melanggar aja kan. Apa nggak ada masjid Jakarta? Ada. Nggak akan kesulitan cari masjid di Jakarta. Apalagi azannya pakai mic semuanya. Masuk tuh ke mobil kita itu, ke dalam kendaraan tuh suara-suara azan. Apalagi kita semua punya alarm, punya handphone, punya. Kalau kita pengen pasti bisa. Ya, tapi kalau kita memang cuek dan tidak mau menganggap ini sebagai sesuatu solusi dalam kehidupan, ya tentu nggak akan bisa kan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berikan kefahaman kepada kita, pemahaman yang baik dalam manajemen waktu ini. Dasarnya jelas. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan kalaulah Allah tidak turunkan kecuali hanya surat Al-Asri cukup. Subhanallah ya. Luar biasa surat Al-Asri ini. Imam Syafi'i katakan kalaulah Allah tidak turunkan surat yang lain cukup bagi kita jadi patokan untuk kita sukses dunia dan akhir. Begitulah dalamnya arti surah Al-Asri. Nah, semoga Allah Ta'ala bantu kita untuk manage waktu kita sehari-hari sehingga produktif di mata Allah, produktif di mata keluarga kita dan masyarakat kita, sehingga hidup kita penuh dengan iman, amal soleh dan ilmu. Demikian ya, jamaah sekalian, tanya jawab. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Buat jemaah ada yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Edi dari Cinere. Ya, kebetulan saya bekerja di dekat sini, jadi alhamdulillah bisa jadi jamaah tetap Masjid Sunda Kelapa mulai zuhur mungkin, tapi asar sekarang saya berjamaah di kantor maghrib insya Allah sampai isya sekarang ini. Alhamdulillah.
Tadi dikatakan Ustadz kalau bisa kita maghrib di rumah. Iya. Kayaknya kalau saya pulang itu nggak pernah dapat maghrib di rumah Ustadz. Iya. Di jalan. Di jalan. Kadang-kadang di sini sampai isya juga kan Ustadz. Berat itu ya. Nunggu kok berat itu. Iya. Terus? Jadi bagaimana Ustaz solusinya? Itu? Apa saya nggak usah bekerja lagi, maghrib di rumah aja begitu Ustaz? Gimana, jadi Ustaz? Gini Pak, tadi kan 1/4 untuk Allah, 1/4 untuk diri kita, 1/4 untuk keluarga, 1/4 untuk cari rezeki dan ilmu. Jadi gara-gara kerja lalu keluarga kita berantakan, ya berhenti kerja. Saya tukang nyuruh orang berhenti kerja, sering. Solusi itu berhenti aja kerja. Lalu gimana dong? Ya kerja sebanyak ini masa nggak bisa? Makanya yang perlu dirubah itu mindset, cara berpikir kita mencari rezeki. Mindset, cara berpikir mencari rezeki. Dalam sebuah hadis dikatakan 90% rezeki itu ada pada usaha, bukan pada bekerja. Ya, ini harus kita rubah. Alhamdulillah Pak, anak saya 10 Pak, baru 10 anak saya rubah, saya coba pahamkan mereka, ya 90% rezeki itu ada pada usaha. Apalagi zaman sekarang usaha bisa pakai handphone doang. Pakai handphone doang sekarang udah. Tinggal kita jangan ketinggalan aja, ya kan? Nah, kita harus bisa menimbang-nimbang Pak. Hidup ini kan pilihan. Kalau pilihan kita surga, pilihan kita ridha Allah, pilihan kita rahmat Allah, ya kita titi jalannya. Tinggalkan jalan-jalan yang melalaikan itu. Katakanlah gara-gara kita bekerja, hak Allah tidak terpenuhi dengan baik, ya kan? Hak Allah terpenuhi dengan baik. Apa aja? Terus? Ntar subuh di rumah lagi, di masjid ke rumah. Kan mulai hak Allah nggak terpenuhi kan? Itu baru sholat doang. Memang hak Allah itu doang, ya kan? Subuh udah membeli. Kenapa? Capek pasti. Allah udah buat fisik kita tuh dia tahannya cuma sampai isya. Kalau kita paksa-paksa lebih dari itu, dia tekor tuh akinya tekor tuh akinya sehebat apapun orangnya. Akan tekor akinya. Kalau nggak tekor sekarang besok, kalau nggak besok lusa. Nah kalau tekornya gawat harus diganti tuh aki, nggak bisa lagi dicas kan? Nah itu yang berbahaya itu. Baru sholat aja udah terganggu kan? Baca Quran berapa banyak, zikir berapa banyak, istighfar berapa banyak, sholat tahajud berapa banyak, banyak lagi kewajiban Allah, hak Allah yang lain harus kita tunaikan. Ini akan mengacaukan. Katakanlah ini bukan judulnya ini, tapi kira-kira begitulah ya, kira-kira ya. Harus kita timbang-timbang. Sekarang dengan keluarga kita, terpenuhi enggak keluarga kita? Ya kan? Kemudian dengan diri kita sendiri Pak, diri kita sendiri, cukup enggak istirahatnya? Cukup enggak olahraganya? Rasulullah SAW pernah marah kepada seorang wanita. Dia datang bertanya kepada istri Rasulullah SAW tentang ibadah Rasulullah. Dia bilang, saya siang hari puasa, malam hari ibadah sepanjang malam. Terus badannya kurus gitu. Itu ditanya setelah Rasulullah pulang, lihat, ditanya sama istri, siapa sih itu orang? Kata Aisyah, orang itu hebat sekali ya Rasulullah. Sampai kurus-kurus, sampai sakit-sakit dia ibadah. Kata Rasulullah, tidak begitu cara hidup. Seimbang. Fa inna li'ainika haqqan, matamu itu punya hak tidur itu. Makanya kalau kita baca Quran ngantuk itu Rasulullah suruh tinggalkan. Tidur dulu yang benar. Ngantuk. Tapi jangan ngantuk terus baca Quran, setan itu. Nah, jadi kan ini kan harus dihitung ya Pak ya, harus dikalkulasi ya Pak ya. Harus dikalkulasi. Persoalan besarnya setelah kita kalkulasi, ternyata kita banyak kerugiannya. Hak diri terlanggar ya kan? Hak keluarga terlanggar, hak Allah apalagi ya kan? Hak mencari ilmu ya kan apalagi? Hak mencari ilmu dari minal mahdi ilal lahdi kan, dari buayan sampai liang kubur. Itu udah jelas semboyan kita, udah jelas dari Rasulullah SAW. Ilmu-ilmu terlewatan, nggak bisa. Nah kalau begitu harus berani banting setir Pak, harus berani ngambil keputusan, decision.
Harus mengambil keputusan bahwa saya akan pilih begini, tapi dengan ilmu juga cara milihnya, jangan sembarangan. Nanti itu Rasulullah kata innal arda innal man battala ardan qata la zar'a abqa. Orang kayak perempuan tadi kata Rasulullah, ibadahnya kagak bener, kesehatannya terganggu, keluarga anak-anaknya pasti berantakan, gak keurus kan. Kalau dia udah sakit-sakitan. Makanya manajemen Islam itu memang sangat luar biasa, Pak. Nah, lalu terkait nanti bagaimana cara sumber rezeki, ada lagi judul kita nanti. Ada lagi judulnya. Tenang aja, Indonesia ini kaya, Pak. Ustaz, mungkin satu lagi, Ustaz. Pernah ceramah juga di masjid kita ini bahwa dia bilang tidur 3 jam aja sudah cukup. Tapi saya perhatikan seperti Ustaz bilang kayaknya berat juga, Ustaz. Nggak cukup, Pak. Kecuali bagi orang-orang besar seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, para mujahidin dalam kasus tertentu mungkin. Tapi secara teori umum, kita bicara teori umum nih, Pak, nggak bisa, Pak. Saya kalau tidur saya jam 12 bangun jam 3 itu udah meriang-meriang tuh badan tuh, Pak. Maka sebenarnya ngaji ke sini ini pertimbangan saya dalam ini sebenarnya. Ini jauh kan dari Depok sini cukup jauh loh, Pak. Tadi berangkat jam 4 saya sampai sini maghrib. Ya, ini pulang nanti nyangkut lagi itu. Iya, nah, makanya cuma sekali-sekali nggak apa-apa lah kan, sebulan sekali kan silaturahmi sama jamaah sini. Karena saya punya kenangan di sini Rizka ini sejak saya masih muda, saya di sini ngajar di sini. Anak-anak yang sekarang udah jadi menteri, jadi anggota DPR itu saya ikut jadi pengusaha macam-macam itu. Dulu kita tahun-tahun 80-an tuh ya mengeramaikan Rizka ini. Jadi ya sepikir ya ingat-ingat sejarah lah gitu kan. Iya, makanya nanti harus ditertibkan ilmunya, Pak. Nggak bisanya acak-acak. Ilmu tentang sholatnya, ibadahnya, ilmu tentang keimanannya, akidahnya, ilmu tentang akhlaknya, ilmu tentang ekonominya, ilmu tentang manajemen keluarganya. Itu harus ada tuh. Bapak bisa buka di website saya. Yaitu ada ilmu, semua itu ada ilmunya. Karena saya punya majelis pekanan, majelis tafaqquh fiddin namanya, cuma ada di website. Ilmu-ilmunya semua di-upload di website itu. www.mtf majelis tafaqquh fiddin -online.com. Bukalah di situ. Bahkan khutbah Jumat saya juga ada masuk ke situ. Memang ilmu ini memang harus dikejar. Katakan ilmu baca Quran. Ya, bagaimana kita bisa bagus diterima Allah? Baca Qurannya harus bagus. Karena Allah katakan warattilil Qur'ana. Ternyata walaupun hurufnya cuma 28, tapi kok selesai 28 tahun belajarnya. Berarti something wrong kan? Saya tulis bukunya. 28 jam aja cukup. Nah, itu kan harus dipelajari ilmunya, Pak. Harus dipelajari ilmunya. Ada yang itu yang saya maksud. Enggak hanya sekedarnya aja, harus dihitung. Lah Allah, kita dagang kok hitung-hitungan banget, ya enggak? Masa dalam kehidupan untuk masuk surga enggak pakai hitung-hitung? Mereka kata Umar apa? Umar Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, evaluasi dirimu, hitung-hitung dirimu sebelum dihitung sama Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ya, wazinu a'malakum qabla an tuzanu, timbang-timbang amalmu, mana amal baik yang sudah lakukan, mana amal buruk yang lakukan, bagaimana amal buruk ini ditinggalkan, bagaimana amal baik ini diperbanyak, sehingga amal baik ini bisa menutup yang menghapus yang buruk. Ya harus ada manajemennya. Jadi jangan dibiarin amal buruk berjalan, amal baik ntar saling makan dia itu. Ngeri kan? Karena masuk surga itu syaratnya apa? Imannya benar, amal solehnya lebih banyak dari amal buruknya kan? Harus ada hitung-hitungannya. Maka Umar katakan, wazinu amalakum qabla an tuzanu. Timbang amal kalian sebelum timbang Allah Ta'ala nanti. Timbang Allah Ta'ala nggak bisa dinego-nego lagi dah. Ya, kemudian Umar katakan apa? Fasta'iddu lil ardil akbar, liyaumil ardil akbar. Wa tazayyanu, berhiaslah kalian sebaik mungkin pada nanti akan ada pameran raksasa besar. Kalian akan muncul di tengah triliunan manusia, miliaran manusia akan muncul kita. Bayangkan ketika itu kalau muka kita bawa hitam kan, alladzina swaddat wujuhuhum. Ya kan? Kalau mukanya hitam pekat, kita menunduk, mengerikan kan? Artinya kita harus bersiap-siap menghadapi hari mahsyar, hari kiamat. Nah, itu semua persiapannya sekarang dan itu kaitannya dengan manajemen waktu. Wal asr. Wallahu taala alam. Baik ya. Boleh kalau dari ibu-ibunya ada? Tidak ada. Ibu tinggal amalin aja kan. Oke.
Kalau sudah tidak ada, mari kita cukupkan. Mudah-mudahan kita